Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pembagian isim alam selanjutnya, yaitu ada isim kunyah dan laqab. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah, wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Isim alam juga terbagi menjadi isim kunyah dan laqab. Falismu kama masalna, adapun isim sebagaimana yang sudah kami contohkan. Ka Zaidin wa Usamata, contohnya Zaid dan Usamah. Wal kunyatu masuddiro biabin au ummin. Sedangkan kunyah adalah yang diawali dengan abun atau ummun. Nas Nah, kalau di kawakib itu sudirat ya, pakai tak tanis. Ka Abi Bakrin wa Ummi Kulsum, seperti Abu Bakar dan Ummu Kulsum. Wa Abil Haris dan Abul Haris. Itu harusnya Abul Haris ya, salah tulis ya. Lil Asadi, bagi singa. Wa Ummi Iryad, nah ini juga salah tulis ya, Ummi Iryad tulisnya. Ummu Iryad lil Aqrab, untuk kalajengking. Walaqabu, adapun laqab ma asy'ara bi rif'ati musamahu kazainil abidin. Adapun laqab adalah isim atau nama ya, yang memberi kesan tingginya derajat yang diberi nama, seperti Zainul Abidin au doatihi, atau rendahnya ya, rendah, lawan dari rif'ah tadi. Kabattah wa anfinaqoh, seperti batoh, angsa ya, anfinaqoh, hidung unta. Qala Syekh Al-Wusabi hafizallah, qauluhu falismu al-muradu bi huna ma laysa bi kunyah wala laqab. Nah, perkataan beliau isim maksudnya di sini adalah yang bukan kunyah dan bukan laqab. Bukan maksudnya yang lawan dari huruf atau isim gitu ya. Kan isim itu ada yang maksudnya dia lawan dari atau pembagian kata itu ya, ada isim, fi'il, huruf. Bukan yang seperti itu maksudnya, tapi ini maksudnya adalah isim yang bukan kunyah dan bukan laqab, nama itu ya, nama atau gampangnya itu nama yang dikasihkan ketika lahir ya, namanya yang pertama kali. Sawa'un kana alamat syaksin atau alamat jinsin, sama saja apakah alam saksi atau jinsi ya. Ini sudah kita bahas ya, ada alam saksin sama jinsin. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah lewat. Wa huwa aksaru minal kunyah wal laqab, dan ini lebih banyak daripada kunyah dan laqab. Ya, karena setiap orang pasti punya nama ya, tapi belum tentu setiap orang itu punya kunyah atau laqab. Wa qaluhu masudira bin au ummin ila akhir, kata beliau yang didahului. Nah, ini untuk kunyah ya, kunyah itu didahului oleh abun sama umun ya, dan seterusnya. Ai sawa'un kana al-mukna, harusnya ya, al-mukna biha alaman saksian ka Abi Bakrin wa huwa Abdullah bin Utsman Abi Kuhafah. Sama saja apakah yang dikunyah ya, yang diberi kunyah ini alam saksi seperti Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Utsman Abi Kuhafah radhiyallahu anhuma, wa Ummi Kulsum wa ya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Kulsum, dan ini adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au jinsian, atau berupa alam jinsi. Ka Abil Husain, seperti Abul Husain. Li Sa'lab ya, ini kunyahnya Rubah ya. Wa Abi Ja'dah li Dhi'ib, Abu Jadah kunyahnya serigala. Wa misalai al-musannif, dan dua contoh yang disebutkan penulis.
Penulis tadi menyebutkan contoh Ummu Iryad sama Abul Haris ya. Wa qawluhu ka Zainil Abidin wa laqabun li Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Perkataan beliau seperti Zainul Abidin. Ya, ini laqab bagi Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Wa qawluhu doatihi bi fathid do al-mu'jamah. Kalau di kawakib itu bi doatihi ya ada ba-nya. Aizamihi yaitu mencela atau tercela ya. Wa doatu khilafur rif'ah fil qadri. Nah doa ini lawan dari rif'ah ya, dari segi kualitasnya. Fakihiyun ini dikatakan oleh al-fakihi. Wa fil kawakibi bi fathid do di bi fathid do di wa kasriha. Sedangkan dalam kawakib aduriyah dotnya itu bisa fathah bisa kasroh ya. Wa qaluhu kabatoh, perkataan beliau seperti batoh di fathil ba nya di fathah. Wa fil qamus al batoh wahidul batti lil iwazi. Itu harusnya lil iwazi ya. Batoh itu dipatahkan ba-nya dalam al-qamus. Batoh itu mufrad dari al-batti yaitu al-iwazi, al-iwaz. Nah al-iwaz ini angsa ya, artinya angsa. Wakila batoh itu lakob. Ada yang mengatakan batoh ini lakob. Ya kalau sekarang batoh itu diartikan bebek ya, bebek. Tapi kalau zaman dulu itu artinya angsa. Wa qawluhu an finaqah wa laqabun li Ja'far bin Qura'i tasgiru Qura'in. Kemudian afunaqah ini laqab bagi Ja'far bin Qura'i. Qura'i ini tasgir ya dari Qura'un. Bi fathil qaf wa sukunir ra. Qafnya di fathah, ra-nya disukun. Wa bil ainil muhmalah dan dengan ain tanpa titik. Qala fi tasrih Syekh Khalid Al-Azhari dalam At-Tasrih ya, sarahnya Abdul Masalik, beliau mengatakan wasababu jaroyani hadzal laqab alaihi anna abahu dzabaha naqatan. Latar belakang mengapa laqab ini disematkan kepada Ja'far yaitu suatu kali pernah ayahnya menyembelih seekor unta betina. Wa qasamaha baina nisaihi dan membagi di antara istri-istrinya. Fa ba'asathu ummuhu ila abihi. Kemudian istrinya ini, salah satu istrinya yang jadi ibunya Ja'far, mengutus Ja'far kepada bapaknya tersebut. Walam yabqa illa ra'sun naqah, tapi tidak tersisa kecuali hanya kepalanya saja. Faqala lahu abuhu sya'naka bihi. Kemudian ayahnya mengatakan, ya ambil saja ini kepalanya. Pada qala yadahu fi anfinaqah, kemudian Ja'far memasukkan tangannya ke hidungnya unta. Wa ja'ala yajruhu, dan diseret ya, diseret dibawa pulang. Faluk kibabihi, kemudian Ja'far diberi lakop dengan anfunaqah. Wa kanu yakdobuna min hadzal laqab, kemudian keluarganya itu marah ya, tidak suka dengan lakop tersebut. Falamma madahahumul Hutai'ah biqoli, kemudian ada penyair namanya Hutai'ah memuji ya, memuji mereka ya dengan perkataannya, yaitu memuji, berarti kalau hum ini maksudnya berarti memuji keluarganya Ja'far sekaligus Ja'farnya ya. Qaumun humul anfu wal atnabu ghairuhumu wa man yusawi bi anfinaqah adzanaba. Suatu kaum yang mereka itu hidung dan satu kaum lagi selainnya itu ekor ya.
Maka siapa yang berani menyamakan antara hidung unta dan ekor unta. Ya, artinya hidung unta itu lebih terhormat daripada ekornya gitu ya. Sara madahan wa nisbatillahi anfiyun. Kemudian setelah itu menjadi pujian. Jadi anfunakoh asalnya celaan tapi setelahnya menjadi pujian. Kemudian nisbahnya anfiyun ya, anfiyun. Nisbah kepada anfunakoh. Ini tentang lakob dan pembagian tadi ada isim, kunyah dan lakob ya. Nah kalau yang gampang, yang simpelnya ya, isim itu yang diberi nama ketika awal mula ya. Kalau manusia ya ketika lahir itu namanya isim. Kalau kunyah ya gampang, kunyah paling gampang dia pakai abu sama umu ya. Ya nanti ada kalau di kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah disebutkan fungsi dari kunyah itu apa saja. Kemudian kalau lakob ini gelar ya, baik gelar itu memuji atau mencela. Kemudian kalau kunyah ada juga yang menambahkan ibnun ya, ibnun sama ibnatun itu juga termasuk, tapi ini masih diperselisihkan untuk yang ibnun dan ibnatun. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.